Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan narasumber istimewa kita nih, Bapak Muhammad Haris selaku Ketua DPW PKS Jawa Tengah. Pak Haris, tadi kita udah bahas terkait dengan sebelumnya ya yang sempat di media massa ini yang ramai. Yang mau saya tanyakan di sini, pasca kejadian tersebut, bagaimana dengan kesulitan PKS di Jawa Tengah? Ya, alhamdulillah saya sudah lebih dari 20 tahun di PKS ini sejak lahirnya. Lama ya Pak Haris ya, teruji lah. Saya pernah menjadi anggota DPRD Jawa Tengah dari PKS 2 periode, kemudian menjadi wakil wali kota Salatiga dari PKS 2 periode juga. Jadi hidup saya ini lebih dari separuhnya mungkin untuk partai gitu. Jadi bagi kami ada istri, ada anak, ada partai yang selalu terus-menerus menjadi lingkungan terdekat dari bagian gitu terdekat ya, dari Pak Haris ya. Sehingga kami terus berobsesi bagaimana 2024 ini PKS mendapatkan hasil terbaik, karena menurut kami PKS ini momentum yang sangat baik, sehingga fokus kami di DPW maupun DPD Jawa Tengah adalah bagaimana meraih target Munas dan Muswil 2020, yaitu meraih 15%. Targetnya berapa kursi ini nanti? Kalau kita nominalkan kursi, Jawa Tengah itu berarti mendapatkan 12 kursi DPR RI, ya, 18 kursi DPRD provinsi, dan 263 DPRD kabupaten kota, 35 se-Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah tentu untuk menuju ke sana kan seperti Mbak Lia sampaikan tadi butuh soliditas, ya, kita kesolidan di internal partai, dan alhamdulillah saya kira persiapan ke arah sana sudah cukup baik. Yang sering saya dengan teman-teman berpikir bahwa PKS ini kekuatannya ada pada anggotanya atau pada kadernya. PKS ini kuatannya ada pada struktur partainya. Mungkin juga PKS ini kuatannya pada bakal anggota dewannya. Maka 3 variabel itulah yang terus kami konsolidasi agar dalam kondisi yang solid sehingga siap untuk terbang nyongsong 19 atau 14 Februari 14 Februari. Ya, berarti ini sudah kolaborasi yang klop gitu ya. Ini bagi Pak Haris ini selain sebagai amanah, ini menjadi PR besar nggak? Misalkan bisa mencapai target yang tadi disampaikan. Iya, tentu PR besar, tugas yang tidak ringan Mbak Lia, karena kami sekarang di DPR RI, Dapil Jawa Tengah baru mendapatkan 5 kursi. Iya. Dapil 1, Dapil 4, 5, 7, dan 9. Menuju 12 kan lumayan, harus 7 kursi lagi. Provinsi juga sama, dari 10 menjadi 18. Kami harus mengisi dapil-dapil yang kosong yang selama ini belum dapat kursi, dan harus terlipat di beberapa dapil yang lain. Berarti mesin partainya sudah semakin dikencangkan lagi nih ya Pak Haris. Insya Allah mesin partai dalam kondisi yang bagus, ready, kader-kader atau anggota juga dalam kondisi ready, dan insya Allah sebentar lagi kita akan konsolidasi di BCAD-nya, bakal calon anggota dewannya. Karena bagaimanapun kalau di masyarakat kita ini orang memilih partai sangat terkait dengan siapa calegnya. Nah itu dia nih, apalagi yang kemarin sempat ada yang informasinya mau proporsional tertutup, seperti itu kan, jadi masyarakat padahal kita kenalnya dari sosoknya ya Pak Haris ya. Iya, jadi kalau tertutup ini kita nggak tahu tuh. Iya, ibaratnya ya maaf seperti ini kucing dalam karung. Betul, gitu. Maaf loh ini Pak Haris, sebenarnya kalau seperti kita kan kita nggak tahu nih sosok siapa yang kita ambil. Saya kira artikulasi ungkapan Mbak Lia cukup tepat, ya. Apalagi kalau kita kaitkan juga ini pilkada sudah langsung. Betul. Seharusnya kan agar ada koherensi politik itu, keselarasan ini juga kelihatan, siapa tahu sosoknya, nanti pilkada pasti juga sosoknya jelas gitu ya. Jangan sampai kita nggak tahu yang kita pilih ya Pak. PKS, Jawa Tengah masih yang berharap agar MK ya
KPU dan semuanya ada pilihan di terbuka. Iya, harus. Apalagi ini kan sudah mulai sudah mulai jalan untuk yang partai-partai seperti itu ya Pak Haris. Sosialisasi juga nggak bisa dilakukan sadek-sayet kalau orang Jawa. Iya, betul sekali, Mbak. Itu kan perlu juga. Kalau hanya gambar partai aja kan pemilih tidak tahu siapa yang mewakili partai tersebut. Siapa yang ada di dalam partai itu? Itu dia. Kalau begini kan tahu, oh ternyata Pak Haris yang ada di situ. Ya, Pak Haris, kalau 2023 ini kita masuki tahun politik. Segala macam hal-hal kecil, gesekan kadang bisa menjadi kobaran gitu ya Pak Haris. Dan itu pun tidak hanya di 1-2 partai, semua partai pasti adalah konflik internal seperti itu. Untuk mencegah supaya tidak terjadi konflik internal, meskipun hal-hal yang kecil itu, bagaimana Pak Haris sebagai ketua DPW setidaknya ngomong kader-kader ini ya Pak Haris ya? Ya, saya kira penting ya kita di partai ini semua melakukan edukasi terhadap para anggota, para kadernya, sehingga tidak ada gesekan atau konflik internal. Betul. Apalagi juga nanti antar partai politik. Dan salah satu faktornya tentu adalah kita perlu melakukan pendidikan politik. Kita cerdaskan aktivis partai politik, kita cerdaskan juga para pemilih. Sehingga ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan politik itu ya siap dengan segala karakteristik berdemokrasi. Jadi kan demokrasi ini kan pasti ada perbedaan. Betul. Perbedaan ini adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah perbedaan menyulut konflik. Perbedaan pilihan itu hal yang wajar. Karena sekali lagi demokrasi hadir dalam konteks keragaman pilihan, keragaman agama, keragaman suku bangsa gitu ya. Nah sehingga kalau edukasi bisa kita lakukan, insya Allah konflik apakah internal apa antar partai tidak akan terjadi gitu. Banyak orang sering mengatakan demokrasi ini akan hidup di kalangan orang cerdas dan ketercukupan secara ekonomi. Nah, secara ekonomi saat ini kan memang seperti yang kita ketahui mungkin juga menjadi salah satu alasan terjadinya konflik-konflik ekonomi seperti itu. Nanti bagaimana PKS, maksudnya edukasi pada masyarakat, pada calon pemilih, kedepannya bagaimana di tahun politik ini kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini ya Pak Haris. Kita akan kembali.